gabung nggak? Boleh, boleh. Silakan dulu Mbak, ayo. Kok Instagram aku ini ya boring ya, nggak ada foto-foto sama videonya. Apa aku post aja ya? Post foto dulu. Aku post. Ih bagus nih, langsung post ah. Boleh gabung nggak? Boleh, boleh dulu aja. Mbak ya, sekarang ini nggak Mbak yang lihat postingannya istri nggak? Oh yang itu ya, yang di posting itu ya? Iya, jijik banget. Ya, itu masa sampai apa ya? Sampai banyak yang komen nih sok cantik. Ya, emang itu ya Mbak ya? Gede banget anaknya. Iya, gede banget. Sampai satu kampus itu tahu loh Mbak. Ya kan? Iya. Makanya nih, tadi itu norak banget. Pakaiannya aja gimana Mbak? Ya. Nggak sudi, nggak tahu nggak Mbak fokus sama dia. Itu anak-anak kenapa kok bisik-bisik gitu? Anak-anak siapa? Yang di belakang itu, Iya ya. iya dari tadi kayak bisik-bisik. Aku nggak tahu sih, tapi dari tadi aku berangkat kan dari sana mau ke sini. Aku kan saripan sama anak-anak, kok kayak gak enak gitu ke aku teleponnya. Aku gak tahu kenapa. Emang kamu ada masalah Tar sama anak-anak? Enggak sih, aku ngerasa aku nggak ada masalah sama mereka. Kalau misalnya ada masalah atau apa, bisa cerita-cerita aja ke aku ya. Oke, siap. Makasih.
kemarin kayaknya kalian bisik-bisik gitu pas ada ST. Emangnya kenapa? Ada masalah apa? Suka aja sih risih lihat postingannya dia. Ya, soalnya di media sosial juga banyak anak-anak yang nggak suka sama Mbak Isti. Iya. Jadi kita tuh kayak gimana gitu. Tapi emang sebenarnya benar sih yang dibilang sama teman-teman yang komen ya Mbak ya. Iya. Kalau Mbak Isti tuh gimana katanya Mbak? Sok pede banget gitu. Ya, sok cantik gitu. Tapi kan kita sebagai teman atau anak-anak rantauan nih ya, harusnya kan kita kan gak mendiskriminasi atau kita tuh ngomong-ngomong hal-hal yang gak enak gitu, apalagi bilang sok cantik atau gimana gitu, karena kan itu kan juga termasuk kayak cyberbullying gitu loh, apalagi kalau pas kita komen-komen di media sosial, terus gimana anaknya nanti, atau bisa-bisa anaknya kan banyak pikiran atau bisa jadi masalah ke dirinya dia sendiri gitu loh. Ya juga sih, tapi ya sebenarnya kita juga gak suka. Ya nanti kita coba buat bersikap biasa aja. Nah, itu tadi cuplikan video tentang cyberbullying. Di mana cyberbullying adalah perilaku yang disengaja untuk menyakiti orang lain secara online, di mana biasanya dialami oleh para remaja, dan dampaknya yaitu menyerang psikologis dan emosionalnya. Oke teman-teman, di sini ada beberapa yang menjadi ciri-ciri dari tindak perilaku cyberbullying. Nah, yang pertama adalah penggunaan teknologi. Mengapa? Karena perilaku cyberbullying ini bisa dilakukan dalam segi media sosial seperti Instagram, terus Facebook, dan juga TikTok dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada anonimitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan anonimitas itu? Nah, anonimitas ini adalah perilaku cyberbullying yang dilakukan secara anonim. Nah, jadi pelakunya itu merasa terlindungi dalam anonimitas ini. Nah, yang ketiga itu ada repetitif. Repetitif ini sering terjadi berulang-ulang kali karena adanya komentar atau pesan-pesan yang merupakan perlindungan dari pelaku terhadap korban. Dan yang keempat itu ada menyebar dengan cepat. Nah, berhubung cyberbullying ini merupakan perilaku yang dilakukan secara online, nah jadi penyebarannya itu lebih cepat daripada bullying yang terjadi secara offline, sehingga orang-orang yang awal mulanya tidak tahu menjadi tahu dengan adanya media sosial dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu sulit diidentifikasi. Mengapa? Karena cyberbullying ini karena dilakukan secara online dan juga ada perlindungan dari bukan perlindungan, maksudnya si pelaku merasa terlindungi dengan adanya anonimitas tadi, yaitu sehingga membuat masalah cyberbullying ini menjadi sulit untuk diidentifikasi secara hukum. Maka dari itu teman-teman, mari kita untuk menjaga pertemanan kita dengan satu sama lain sehingga tidak terjadi adanya perilaku cyberbullying, entah itu secara media online maupun secara offline. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab cyberbullying. Yang pertama itu ada kurangnya kemampuan dalam mengontrol perilaku. Kemudian yang kedua itu ketidakmampuan mengelola emosi, sehingga memicu hasrat untuk balas dendam demi menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pengaruh dari gadget, tontonan yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, kemudian ingin diterima dalam
pergaulannya ataupun pengaruh dari orang-orang di sekitarnya untuk melakukan cyberbullying. Nah, dari kelompok saya itu video dokumentasi tentang cyberbullying. Dampaknya yang pertama, korban akan merasa mendapatkan kekerasan secara online. Nah, tindakan kekerasan secara online itu yang menyebabkan korban itu merasa seperti gangguan mental, depresi, cemas, dan bahkan merasa kalau dirinya itu akan melakukan tindakan hal-hal yang mohon maaf itu di luar kendali dia, seperti indikasi untuk bunuh diri. Dan yang kedua, korban itu tindakan perundungan dapat merusak kepercayaan diri korban. Korban merasa bahwa dirinya itu tidak berharga dan korban itu rata-rata merasa kayak insecure gitu. Karena mereka mendapatkan yang namanya bullying atau tindakan kekerasan secara online terus-menerus. Dan yang ketiga, dalam hal akademis itu sangat mempengaruhi korban karena korban itu tidak bisa konsentrasi dalam belajar dan tidak bisa belajar dengan baik karena emosi dan mentalnya itu sangatlah terganggu karena dia sudah merasakan yang namanya cemas, gelisah, dan emosinya sangat tidak stabil. Dan yang keempat, korban merasa tidak aman secara online karena mendapatkan tindakan perundungan secara online. Maka karena itu korban itu tidak bisa melaksanakan kayak hubungan secara positif di media sosialnya. Dan yang kelima, trauma dan pengalaman negatif yang dialami korban bullying dapat mempengaruhi kesehatan mental dan secara psikologis itu membuat dia itu tidak bisa bersosial dengan baik. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Baik teman-teman, kita sudah menyimak terkait apa itu pembulian, apa itu tentang cyberbullying. Nah, di sini ada banyak ciri-cirinya. Penyebab bahkan dampak dari pembulian itu sendiri, entah itu pembulian secara online, offline, itu sudah banyak memakan korban. Seperti di dunia maya, kita membuli seseorang tentang kekurangannya ataupun itu bagaimana. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia dan kita harus siap menjaga gimana dampak positif atau negatifnya dari pembulian itu. Jadi saya cuman bisa menyimpulkan tentang video yang sudah dibuat dengan rekan-rekan saya. Jadi selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.